Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan masuk. Nah, kita mau lihat, Bu. Tapi sebelum saya lihat ruangan sekolah Ibu, kelas Ibu, nama Ibu siapa? Oh, saya Jessica, Ibu Jessica. Ibu Jessica. Murid-murid manggilnya memang Ibu Jessica. Manggilnya Ibu Komik, itu nama belakang saya. Oh, nama keluarga Ibu ya. Iya. Nah, kita lihat nih ruangan Ibu. Ada Garuda, Ada. Presiden dan ini yang menarik ini. Nih. Itu yang dibuat kelas 7. Oh, ini dibuat sendiri ya, Bu? Topeng-topengnya? Oh, topengnya kelas 8 yang membuat. Tapi memang mereka yang buat? Iya, saya mengajar tentang Ramayana. Oh, Terus, wow. Mereka memilih salah satu tokoh dan membuatnya sesuai. Wow. Memang agak sulit untuk saya. Nah, karena tapi saya ini kurang pintar kesenian. luar biasa, Bu. Tapi ada. Ini murid-murid buat sendiri topeng. Nih, kawan-kawan lihat nih, sebegini. Itu Jatayu. Ada Rama dan Sinta. jadi ada Itu monyetnya Hanuman. jadi Bu, semua topeng-topeng ini itu masuk ke pelajaran apa? Ya, kelas 8 itu karena belajar bagaimana cara mendeskripsikan orang dari sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Jadi mereka membuat topengnya, kemudian mereka harus menulis tentang topengnya masing-masing. Wah. Seperti apa sifatnya, seperti apa ciri-cirinya. Nah, Ibu mengambil contoh cerita Ramayana. Iya. Wah. Jadi harus sedikit lebih dahulu mengajar tentang apa itu Ramayana. Apa itu Ramayana? Siapa tokoh-tokoh utamanya. Wow. Jadi ya mungkin memakan waktu 2 atau 3 minggu. Wow. Tapi ya kemudian mereka bisa memperlihatkan topeng-topengnya kepada orang tua dan keluarga pas Open Day. Oh, jadi ketika Open Day semua orang tua diundang dan ini dijadikan seperti pameran gitu ya, Bu ya? Iya, dan umum semua tamu Open Day bisa apa ya? Melihat ya. Memilih mana yang paling bagus, voting apa ya? Oh. Jadi Oke. yang paling populer pembuatnya mendapat Hadiah. Correct. Wah, keren. Jadi tahun lalu mungkin yang dapat ada di sini. Ya, ini yang tahun lalu, yang di atas 2 tahun yang lalu. Topengnya. Oh, jadi ini udah 2 tahun ya, Bu ya? Yang ini 2 tahun, yang ini tahun lalu. Oh, yang di atas ini ya, Bu ya? Wow. Ini menarik banget nih. Dan di bawah juga ada angklung. Iya. Tadi saya bisa mengajar angklung, tapi saya ya hanya biasa saja. Iya. Kurang ya, bisa musik sedikit tapi tidak begitu pintar. Dan ini yang dibuat kelas 7 ada latar belakang batik. Jadi mereka belajar apa itu batik dan mengapa batik itu penting dalam kebudayaan Indonesia. Kemudian dari bumbu-bumbu dan rempah-rempah membuat desain. Pantesan, ini kan saya lihat ini ada lada, ada cengkeh gitu. Ini dibuat dari rempah-rempah ya, Bu? Iya, karena sejarahnya Indonesia. Iya. Dan ini semua makhluk laut, apa ya? Sea creatures, karena anjing archipelago. Anjing. Bu, ini sekarang ada anjing sekolah. Nah, anjing sekolah itu gimana, Bu? Maksudnya? Apa ya? Jadi kadang-kadang ada sekolah yang ada ikut program apa ya? Anjing sekolah. Jadi anjing ini sebagai pendukung emosional untuk murid-murid yang mungkin ada yang gugup atau mungkin ada yang merasa cemas dengan masuk sekolah. Jadi mereka bisa menghabiskan beberapa waktu di kelas atau sebelum kelas mulai dengan anjingnya supaya merasa lebih tenang. Atau lebih senang. Ada yang sepertinya yang disebut school refusal, yang tidak mau masuk sekolah. Jadi kadang-kadang bisa anjingnya ditawarkan sebagai motivasi untuk mau masuk sekolah. Untuk datang ke sekolah. Wow. Yeah. Dahsyat Dan ini. saya suka pura-pura kalau Indra bisa bahasa Indonesia. Walau Siapa nama anjingnya, Bu? namanya Indra. Dikasih nama Indonesia.
Bukan dari saya, itu dari pemiliknya. Tetapi ya sepertinya nama Indonesia. Indra. Ini jangan tersinggung yang namanya Indra. Nah, Ibu Jessica, ini saya mau nanya tentang Ibu sekarang. Iya. Ibu pertama kali kenal kata-kata Indonesia sejak kapan, Bu? Saya mulai belajar bahasa Indonesia pas kelas 7 SMP. Saya belajar untuk 4 tahun sampai kelas 10. Waktu itu saya tidak meneruskan untuk BCI untuk kelas 11 dan 12. Kemudian waktu itu saya masuk universitas, saya mau ambil di jurusan ekonomi, tapi nilai saya kurang. Jadi saya masuk ke jurusan sastra. Dan waktu itu saya malas. Saya melihat ada penawaran bahasa Indonesia, terus saya pikir, saya sudah tahu sedikit bahasa Indonesia. Mungkin saya ambil kuliah itu biar lebih mudah untuk saya. Kemudian pas akhir tahun pertamanya ada kesempatan untuk pergi ke Jogja, ke UGM untuk ambil sebuah kursus intensif selama 6 minggu. Jadi, dari kampus, Bu? Iya. Wow. Dan tinggal dengan orang keluarga Indonesia. Lokal di Indonesia. Waktu itu saya mau beli mobil atau saya mau pergi ikut kursus intensif, saya masih bingung, terus akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Waktu itu kursusnya 6 minggu, tapi karena tinggal di Indonesia setiap hari berbahasa Indonesia, saya bisa naik kelas sewaktu kembali ke universitas. Jadi saya levelnya langsung tinggi. Langsung ke kelas ketiga gitu. Jadi dari kelas ke-1 langsung ke jadi kelas katakanlah melompati satu level, Ibu. Iya. Wow. Dan mungkin karena itu pengalaman yang baik, bisa berteman dengan orang Indonesia dan juga merasa puas dengan kemampuan saya untuk belajar dan berbahasa Indonesia, itu menjadi saya menjadi semangat dengan bahasa Indonesia. Nah, Ibu kalau boleh tahu, Ibu kuliah di mana? Saya kuliah di Monash, jadi saya 2 tahun di Monash. Kemudian setelah kembali dari Indonesia untuk pertama kalinya, setahun kemudian saya ikut pertukaran siswa. Jadi saya setahun di UGM. Jadi Ibu mengikuti pertukaran mahasiswa? Iya. Oke. Kalau setahun itu program apa? Waktu itu sebenarnya tidak ada program yang resmi. Jadi saya buat sendiri, saya masuk ke Fakultas Sastra dan juga Fakultas Fisipol. Jadi saya ambil mungkin 3 mata kuliah. Iya. Jadi saya belajar sastra Jawa, sejarah Indonesia, dan sistem politik Indonesia. Jadi saya belajar dengan mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Jadi bukan program untuk orang asing. Saya harus ikut kuliah di kelas-kelas mahasiswa Indonesia. Iya. Dan saya harus, waktu itu belum lancar, jadi saya harus merekam setiap kuliah dan dengar kembali. Iya, membuat catatan, kemudian harus menulis karangan dalam bahasa Indonesia. Jadi memang susah, tapi pas akhir tahun itu saya sudah menjadi lancar bahasa Indonesia. Jadi ini kan luar biasa, Bu. Ibu itu kan berpikir membuat program pertukaran pelajar sendiri. Iya. Jadi karena saya begitu senang dengan ikut kursus intensif, saya mau melihat teman-teman saya lagi ya. Jadi saya mikir gimana ya. Juga ada unsur, saya senang tinggal di luar negeri, tidak ada orang tua saya, jadi bisa mandiri. Jadi banyak motivasinya sebenarnya. Nah, selama setahun di Indonesia, apa yang menurut Ibu bisa dirubah dari Indonesia, kebiasaan orang Indonesia untuk menjadi menurut Ibu lebih baik lah? Waktu itu ada beberapa teman yang masih kuliah, walaupun sudah kuliah misalnya selama 3 atau 4 atau 5 tahun masih belum lulus. Selesai. Ya, sastra. Jadi mungkin ada yang harus lebih cepat lulus biar bisa bekerja dan tidak kasihan
orang tuanya yang Orang masih tua. terus membayar. Mapala itu Bu, mahasiswa paling lama. Oh iya, ya mereka senang juga, semuanya sepertinya senang berkuliah di UGM waktu itu. Nah, Bu, kan Ibu kan tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi Ibu juga belajar sistem politik Indonesia. Iya, Ibu bilang. jadi saya ambil satu mata kuliah dari Fispol, sistem politik, dan ya itu menarik sekali sebenarnya. Saya harus belajar bagaimana sistem politik Indonesia, siapa tokoh-tokoh yang yang penting dalam sejarah politik Indonesia. Dan I guess. Nah, Iya. tokoh favorit Ibu setelah Ibu membaca tokoh-tokoh politik Indonesia ini, yang tokoh favorit Ibu siapa? Wah, ini sudah 30 tahun yang lalu Ya, ya. tapi mungkin Ibu ada yang teringat kan kayaknya. Dari politik, siapa ya? Tetapi 2 tahun sesudah itu saya kembali sebagai sukarelawan. Oke, Saya bekerja di sebuah LSM di Di Jogja. Oh, Ibu terus ke Jogja ya? Namanya Yasanti, Oh, oke. Yayasan Anissa Swasti. Iya. Dan ya kalau misalnya waktu itu saya menjadi sadar tentang mahasiswa-mahasiswa yang berani aksi atau Demo ya, atau itu yang aktivis. saya kagum dengan mereka karena berani ya. Kalau di sini waktu itu kan di Australia free speech itu pasti, tentu saja. Pasti ya. Kalau waktu itu di Indonesia mungkin belum begitu biasa seperti itu. Ini zaman Orde Baru ya, Bu? Iya, tahun 92, Wow. 94, 95. Dan Ibu sudah melihat banyak mahasiswa Indonesia yang berani mengkritik pemerintah waktu itu. Mungkin belum banyak, Tapi ada. sedikit. Ya, jadi Wow. itu menarik buat saya. Wow. Ya, memang sudah zaman dulu. Iya, tapi itu memang menarik, Bu. Kalau Ibu sudah bertemu dengan beberapa orang yang bicara tentang Iya. kritik di masa Pak Harto, itu udah luar biasa. Ya, memang sudah berubah banyak Nah, sekarang. jadi setelah Ibu tinggal di Jogja 1 tahun kuliah, lalu Ibu kembali ke Saya Australia. kembali ke sini selesai honors. Oh, Ya, menyelesaikan S1. Ya, menulis skripsi. Kemudian saya kembali ke Indonesia dengan program Volunteers International. Oh, Ya. oke. Wow, luar biasa. Nah, kapan Ibu menjadi guru bahasa Indonesia? Waktu kembali dari Volunteer? masa volunteer, sukarelawan, saya mendapat pekerjaan mengajar bahasa Indonesia di televisi untuk pemerintah, untuk Departemen Pendidikan. Di Jadi, televisi? Iya, jadi waktu itu kurang ada guru bahasa Indonesia yang di sekolah-sekolah pemerintah, terutama di daerah pedesaan. Pedalaman. Iya, Wow. pedalaman. Jadi saya harus ada program PALS waktu itu untuk mengajar melalui televisi. Jadi anak-anak masih duduk di ruang kelasnya dengan guru biasanya, dan mereka guru dan siswa belajar bersama bahasa Indonesia dari televisi dari kami. Oh, jadi seperti televisi tapi programnya program pendidikan bahasa Indonesia. Iya, dan kami juga harus menulis latihan-latihan yang dikerjakan di kelasnya masing-masing dan dikirim lewat pos waktu itu. Wow. Berapa? Jadi, waktu itu saya belum menjadi guru, tapi pekerjaannya seperti guru. Tapi untuk televisi, karena kita nggak tahu siapa yang nonton. Iya, dan Wow. setelah program itu berakhir, baru saya masuk universitas lagi untuk menjadi guru. Oh, jadi harus kuliah lagi karena Ibu baru kuliah secara umum tapi Iya, belum bisa saya jadi bisa guru. berbahasa Indonesia, tapi belum Punya izin untuk menjadi guru. Iya, belum Wow. ada pengetahuan tentang bagaimana itu guru. Berapa lama Ibu harus kuliah untuk menjadi guru? Waktu itu hanya 1 tahun, tapi saya pikir sekarang oke. itu namanya graduate diploma. Oke. Tetapi sekarang saya pikir itu mungkin lebih lama kalau mau menjadi guru. Bu, nanti kita sambung lagi ya Bu karena Ya. kan ada kelas kan. Ada kelas. Mari. Makasih Bu. Kita di sekolah ini nih. Sekolahnya Ibu Jessica. Ini masih bulan puasa. Dan di Australia itu ya puasa.
kerja biasa, nggak ada liburnya, dan hari ini kita ada 6 kelas. Jadi ada 6 jam mengajar nari, sibuk banget. Dan Ibu Jess bantu kita nyusun barang karena masih ada 2 kelas lagi. Ibu, ini sambil angkat-angkat, Ibu pernah mengalami puasa Ramadan di Indonesia nggak? Pernah. Bagaimana perasaan Ibu? Waktu itu saya anak kos dan keluarga kos saya semuanya bangun untuk sahur. Kadang-kadang saya ikut. Oke. Dan tapi kalau puasa benar saya mungkin belum kuat bisanya. Jadi kalau makan di dalam kamar gitu ya, Bu? Iya, dan waktu di tempat kerja agak ya tidak mau makan di depan lain. Publik. Iya. Oh. Iya. Luar biasa, Bu. Makasih ya, Bu. Kalau orang yang berpuasa di sini di Australia itu lama jamnya ya. Untuk yang sekarang mungkin sekarang cukup lama, Bu. Iya. Iya, 15-16 jam bener, iya. Ibu. Karena mungkin matahari terbenam baru jam bener 9. Bener mungkin saya pikir sekitar 14-15 jam. Yeah. Tapi tahun depan lebih lama lagi, Bu. Iya, karena tahun depan jatuhnya pas lebih summer. Iya, lebih panas lagi juga. Lebih panas dan lebih lama. Berani mereka. Ya, tapi itu pilihan ya kan, Bu. Ya. Itu bagian. Nanti waktu shot dia bilang untung. Oh iya. Waktu musim dingin lebih pendek. Okay. Nah, ini ada beberapa buku dalam bahasa Indonesia. Sepatu dari kakek dan Indonesia. Nah, ini hari dan cuaca. Senang sekali. Dan this is Jessica from Canmore Grammar School. How are you? Coba lihat nih, ini yang menarik. That's good. I was just reading to check that it's Pedoman okay ringkas for ibadah Jerry to sholat. participate in the workshop today. Ada posternya, Bos. Okay. Sometimes it's hard to feel Tuh, before keren him, kan? but as long as you and I have spoken, then that's okay for him to participate. Thank you so much, Mina. Bye. Ini kata kita. Wayang-wayang ini Ibu dapat dari mana? Dapat dari mana? Hah? Satu set wayang kancil. Cantik banget. Iya, itu kan ada layar di belakang. Oh. Itu dipakai untuk role play. Halo, selamat pagi, siapa nama? Oh, nama saya Harimau. Tapi Ibu lupa dapatnya dari mana? Bukan saya yang membelinya, jadi kurang tahu. Wow. Ada harimau. Ada gajah. Gajah. Buaya. Banyak sekali nih ya. Ada kancil. Oh, memang ceritanya cerita si kancil ya, Bu? Iya, memang. Wah. Ada buaya, ada Pak Tani. Wah, Ibu keren banget tuh, ada caping juga, topi petani. Karena anak murid di sini dia kelasnya pindah-pindah mengikuti mata pelajaran. Iya. Ya, dan itu baru. Kalau SD itu biasanya mereka ada di kelas yang sama, gurunya yang datang. Iya. Tapi kalau SMP udah kayak universitas di Indonesia. Iya, ada sih yang pergi ke ruang kelasnya, tapi mungkin kelasnya juga campur orang. Jadi kalau SD kan satu kelas itu selalu bersama. Kalau misalnya sekarang mau masuk ke kelas bahasa Indonesia atau bahasa Cina atau itu diambil dari setiap kelas, jadi rombongan yang berbeda, kelompok yang berbeda. Nah, Bu, kalau kita nyambung ya dari pembicaraan kita, Ibu dari televisi untuk Departemen Pendidikan selama 2 tahun. Kemudian setelah itu saya pekerjaan itu sudah selesai. Saya pikir, wah, saya sebenarnya bisa mengajar sepertinya, tapi saya belum ada kualifikasinya. Makanya saya kembali ke universitas, ambil graduate diploma 1 tahun. Saya ambil dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk penutur asing. Penutur asing, wow. Jadi itu namanya metodologi saya. Ya, kemudian saya mulai sesudah itu saya sempat bekerja sebagai asisten dosen di Universitas Monash kampusnya Churchill. Oke.
selama 6 bulan. Kemudian saya bekerja di Wesley College di Peran selama 5 tahun. Kemudian waktu itu anak saya lahir, jadi saya istirahat sebentar ya. Untuk beberapa tahun. Waktu anak bungsu saya berumur 6 dan sudah mau masuk SD, saya ambil pekerjaan di sebuah sekolah dasar Katolik. Jadi itu beda lagi. Karena sistem pendidikannya beda. Iya, dan banyak muridnya, tapi setiap kelas hanya dapat waktu 30 menit seminggu. Satu kelas 30 menit selama 1 minggu untuk bahasa Indonesia. Jadi susah untuk mereka karena harus ingat dari minggu ini ke minggu depan dan waktu untuk berlatih kan hanya sedikit sekali. Iya, betul, jadi benar. Memang kalau saya lihat di Australia, sistem pengajaran bahasa asing di sekolah dasar kurang cocok sebenarnya karena hanya diberi waktu yang sedikit dan hanya sekali seminggu. Biasanya ada sih sekolah yang kasih lebih banyak waktu atau lebih sering, tapi itu tergantung kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya percaya akan pendidikan bahasa itu penting, maka dia akan prioritaskan. Tetapi ada juga sekolah dasar yang bilingual, yang dua bahasa. Ada beberapa di dekat rumah saya, ada yang dua bahasa Inggris, bahasa Jepang. Di Benalla, di Victoria, tapi bukan di kota. Ada juga yang dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi ya, umumnya baru masuk SMP baru merasa, wah, saya bisa belajar dengan baik bahasa lebih lama waktunya. Mereka merasa, oh, wow, I've already learned everything so much now in 1 week. Compared to when I was in primary school, they feel like not hanya 30 learning so much. menit karena minggu depan dia udah lupa. Iya, itu. Kalau saya kelas 7 ada 3 kali seminggu selama 40 menit. Kalau kelas 12 itu 6 kali seminggu. Jadi ada lebih banyak waktu. Jadi mereka merasa puas dengan pelajarannya. Merasa seperti menjadi lebih baik, merasa puas dengan kemampuannya. Dan pasti kan dampaknya juga ibu kan juga senang karena ibu bisa mencurahkan banyak pikiran dan hati ibu untuk mengajar karena waktunya ada gitu. Iya, semakin banyak waktu juga semakin baik hubungan antara guru dan siswa karena bisa saling berkenal gitu. Kalau murid merasa gurunya tidak tertarik akan dirinya sendiri, pasti tidak mau belajar bahasa itu. Jadi harus ada hubungan yang saling hormati, tapi juga saling peduli gitu. Dan saling mengenal sama yang lain. Bu, yang terakhir nih, ibu sekarang mengajar di sekolah apa? Saya mengajar di Camberwell Grammar School. Jadi di sekolah ini sudah 8 tahun. Iya. Nah, Bu, apa pandangan Ibu tentang pengajaran bahasa Indonesia di Australia saat ini? Kalau saya lihat sejak saya mulai mengajar bahasa Indonesia di Australia sampai sekarang, minatnya masih ada tapi jelas berkurang. Jadi sekarang semakin berkurang jumlah murid atau jumlah siswa yang mau belajar bahasa Indonesia atau bahasa lainnya sampai akhir kelas 12 sampai tamat sekolah. Ini bukan hanya bahasa Indonesia tapi hampir semua bahasa menjadi kurang diminati dulu ya. Tetapi memang bahasa Indonesia juga berkurang, itu mungkin ada unsur budaya atau mungkin merasa tidak perlu belajar bahasa Indonesia atau mungkin merasa banyak orang Indonesia sudah bisa berbahasa Inggris, walaupun pengalaman mereka biasanya hanya di Bali, jadi mungkin belum begitu tahu tentang Indonesia seluruhnya. Nah, ada yang lain nggak yang ibu mau sampaikan sebagai guru bahasa Indonesia di Australia kepada orang-orang di Indonesia? Apa ya? Apa, Bu?
Ada pesan nggak? Ya pokoknya orang Indonesia harus banyak ke Australia kalau bisa, dan orang Australia harus bisa banyak ke Indonesia supaya saling bisa berkenalan dan menjadi lebih akrab di antara kedua negara ini, karena memang negara tetangga sering isu-isu politik, kadang isu agama itu bisa menghalang hubungan antara dua negara, tapi kalau antar pribadi itu bisa hubungan yang baik sebenarnya. Jadi ibu itu lebih seperti kita itu, lebih hubungan people to people ya Bu ya. Benar. Ya. Orang ke orang daripada hubungan negara ke negara, karena biasanya negara ke negara urusannya udah politik ya Bu. Ya, dan semakin kenal tidak lagi jadi takut dengan orang yang berbeda atau bahasa yang berbeda atau makanan yang berbeda. Kalau sudah kenal itu kan sudah tidak ada yang dikhawatirkan. Karena di Indonesia ada kata yang paling hebat Bu, tak kenal maka tak sayang. Ya. Ya, Bu, ya. Ibu makasih banyak ya Bu. Terima kasih. Makasih banyak, luar biasa Ibu, makasih banyak. Terima kasih. Maaf kalau ada yang salah. Siap Bu.